Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau testing gaming HP murah ini. Sebelumnya tuh saya sudah bandingin sama Infinix Smart 7, terus ada video unboxing juga sama testing kamera. Nah, pada saat video unboxing saya lupa nih buat testing FPS-nya. Nah, dan kali ini saya mau testing biar bisa nampilin FPS-nya. Nah, untuk nampilin FPS ini harus menggunakan aplikasi WeTest PubDoc. Dan ini aplikasinya berbayar. Kebetulan kemarin itu udah waktu masa tenggang, jadi nggak bisa digunain ya. Jadi pas video unboxing itu nggak ada testing FPS. Nah, untuk saat ini kalau kalian pengen bisa nampilin FPS, kalian menggunakan aplikasi WeTest PubDoc ini. Kebetulan lagi diskon, harganya dari $150 atau 2 jutaan, sekarang diskon jadi 200 ribuan atau $19. Jadi saya coba beli, dan di sini saya dapat waktu sekitar setahun itu 300 menit. Kalau gratisan itu paling 10 menit udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya udahlah, biar teman-teman senang bisa lihat FPS yang muncul, jadi ya udahlah saya download aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bisa digunakan menggunakan macOS atau iOS, ya kok iOS sih, macOS betul, atau nggak menggunakan di Windows bisa juga. Kemudian cara gunainnya gampang banget, kalian tinggal colokin kabel USB, terus aktifin USB debugging, terus di sini kalian bisa menggunakan WiFi atau menggunakan USB. Kalau saya sih senangnya menggunakan WiFi karena biar lebih enak, nggak ribet pegang-pegang kabel gitu, dan secara performa juga lebih stabil menurut saya ya. Oke. Dan di sini untuk smartphone ini dari skor Antutu sebelum saya testing gaming ya, dapatnya di 87.000. Kemudian untuk GPU Max Benchmark kita dapat di sini sih. Kita dapat di 300 ribuan ya, seperti video unboxing. Ini kok dia nggak mau. Kita coba lihat nih, bisa kita dapat skornya di 300 ribuan nih, seperti video kemarin. Nah, betul di 319.000. Oke lah, kita lanjut aja nih buat testing gaming HP ini. Game pertama saya menggunakan game apa ya? FF aja ya, yang ringan dulu. Kita coba testing main game FF di HP ini. Kita langsung masuk ke gamenya. Terus di aplikasinya kalian tinggal pilih gamenya. Misalkan di sini saya pilih FF ya, benar-benar FF. Nah, dan kita tinggal tunggu aja masuk ke gamenya. Dan di sini sudah masuk ke game FF ya, dan bisa dilihat FPS-nya lumayan stabil di HP ini. Dan saya pakai settingan standar aja ya, nggak pakai settingan yang rata kanan, rata kiri, enggak ya. Jadi standar pabrikan aja. Masih sih game FF standar aja di Unisoc ini ya. Dan menurut saya sih grafisnya juga oke, nggak malu-maluin banget nih. Kalau dipakai mabar sama teman-teman ya nggak burik-burik banget nih. Udah nembak. Oke. Mana langsung. Oh ini lawan bot sih kayaknya ya. Kalau lawan asli sih udah kalah saya kayaknya. Ya lancar-lancar aja sih. Dan kalau saya lihat FPS-nya sih stabil di 30 FPS saja. Tapi kalau main lama sih nggak tahu ya. Biasanya kalau pabrikasi 28 nanometer ya bakalan berat pas mainnya lama gitu loh.
Bentar kita kan testing game PUBG Mobile biar kita tahu performanya juga. Biasanya sih game FF emang lancar-lancar aja sih, main game di HP kentang pun enak sih game FF ya. Yang kita nggak tahu tuh di game PUBG Mobile, game Mobile Legend, kalau datanya sudah semua, itu baru kita tahu performanya gimana. Oke lah, gitu aja untuk tes gaming FF ya. Kita lanjut aja game kedua, yaitu adalah game Mobile Legend. Habis itu lanjut ke game PUBG Mobile, baru ke COD. Oke, kita langsung aja masuk ke game Mobile Legend. Game kedua adalah Mobile Legend. Nah, untuk settingan grafis di sini saya pakai settingan rata kanan, yaitu refresh rate di high dan grafis di high juga. Kalau settingan refresh rate-nya di low, biasanya dapat di 30 fps ya. Kalau ini naik sampai 49 fps tapi nggak stabil. Kalian bisa lihat nih grafisnya. Ini saya coba main solo, kalah sih kayaknya. Ya kalah dong. Tapi kalau bisa dilihat IPS-nya itu turun ya. Jadi berapa tadi? Di 30 IPS ke bawah, tepatnya di 28 kayaknya dapatnya. Jadi kalau ketemu musuh yang banyak dia bakalan ngedrop banget. Gitu. Jadi settingannya ya rata kiri aja pakainya. Kita coba nih turunin settingannya di refresh rate di low biar stabil ya. Nah, kalau di 30 fps sih stabil-stabil aja. Nah, bisa dilihat ya, kalau ketemu musuh banyak dia bakalan turun ngedrop ke 25 fps. Jadi kita tahulah performa dari HP ini. Tapi kalau nggak ketemu musuh yang banyak, tarung yang banyak, itu masih stabil di 30 fps. Kalau pakai settingan high kurang nyaman mainnya ya. Jadi naik turun gitu fps-nya. Jadi menurut saya sih enakan gini mainnya, lebih lancar. Oh, nih. Kita coba lawan ini. Halo. Nah, kalau ini sih stabil-stabil aja PS ya. Tapi kalau ketemu musuh banyak itu bakalan ngedrop parah sih. Gini kok saya tambah kalah. Dan bisa lihat ya, kalau ketemu tarung ini FPS-nya bakalan drop. Jadi gitu aja untuk testing game Mobile Legends.
Jadi settingan grafisnya harus diturunin biar stabil di 30 fps. Kalau saya naikin tuh naik turun jadi kurang nyaman mainnya. Nah, kita lanjut nih ke game ketiga, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game ketiga adalah game PUBG Mobile, dan di sini untuk settingan grafisnya ya settingan rata kiri bukan rata kanan. Dan ini udah main lumayan lama ya, sekitar 15 menit ada nih. Dan stabilnya sih di 25 fps. Ya oke juga sih ya. Dan HP juga nggak terlalu panas. Masih cukup lah ya bisa main game PUBG Mobile gini. Iya, kok saya turun sih? Nggak ada musuh ya? Ada musuhnya nih. Kita keliling-keliling dulu. Oh, di sana, kita ke sana. Mana sih? Nggak lihat. Oh, itu. Kena sniper. Enggak bro. Kita harus menjauh nih, ada sniper di sini. Kita siksa. Ada sniper di sana. Turun, oke. Apa bahasanya lagi nggak ngerti saya. Apa sih dibilang? Gak ada sniper, nggak ada, nggak punya. Udahlah, kita pasrah aja. Salah tempat deh. Kita berperang sana aja lah. Pasrahkan diri. Dan mungkin segitu aja untuk setting game PUBG Mobile ya. Lumayan stabil aja sih di 25 fps, dan turun juga nggak terlalu jauh, mentoknya di 20 fps aja sih. Masih oke lah ya. Wah, tuh musuhnya di sana, nggak kelihatan. Oh, saya nggak punya gini juga. Udah sniper aja ya, mana itu? Oke lah, saya mau lanjut main aja dulu ya. Karena saya masih newbie, jadi mainnya ya gini-gini aja. Padahal nggak ada sniper saya nih. Oke lah, game terakhir kita testing game Call of Duty. Nah, game terakhir yaitu adalah CODM. Nah, game ini tuh pakai settingan di atas. Settingan yang standar aja ya, di low semua. Jadi ya kita bisa lihat nih performanya nih settingannya ya. Blackout sih. Settingannya kita pakai settingan grafisnya ini. Graphics quality-nya di low, frame rate-nya di high.
Oke, dan kalau dilihat sih ini dapatnya di 20 IPS ya. Oke, kita coba mainkan. Ini musuhnya banyak banget nih. Lah. Ya matilah banyak gitu. Tapi ini FPS-nya naik turun yang nggak stabil banget menurut saya. Ketimbang ketiga game yang tadi seperti Mobile Legends, FF, game PUBG itu lebih mentok di 30 FPS stabil gitu. Kalau ini naik turun banget. Dan stabilnya itu di 20 FPS sih kalau saya lihat ya. Tuh, nge-lag tadi ya. Dan ini juga pakai mainnya kan dari tadi ya. Jadi kita tahu performanya. Teman-teman mana nih? Waduh, sini. Oh iya, robot deh. Tangguh juga nih robot. Nah, itu dia mungkin testing gaming dari Gadget Max, mulai testing game FF, Mobile Legends, game PUBG, TODM. Semuanya bisa bermain di HP ini. Satu lagi yang nggak bisa main adalah Genshin Impact ya. Kalian ketahui lah, speknya harus Yahoo kalau Genshin Impact. Oke lah, segitulah untuk testing Gadget Max. Kalau kalian pengen lihat video unboxing, bisa lihat video sebelumnya atau video komparasi dengan Smart 7, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video lainnya lagi.